Sahabat TV kembali lagi di Bengkulu Talk Show. Hari ini masih berbincang mengenai kontrol penerapan UMP 2023. Nah, kalau tadi kita sudah berbincang mengenai UMP, kalau UMK sendiri seperti apa, Pak Triokta? Alhamdulillah UMK sekarang kan sudah tetapkan. Kita punya 3 UMK. Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Muko-Muko. Namun kita memiliki 4 Dewan Pengupahan. Salah satunya adalah Dewan Pengupahan di Bengkulu Utara, Kabupaten Bengkulu Utara. Namun untuk tahun ini kayaknya masih belum bisa menetapkan UMK. Mudah-mudahan tahun depan lah. Insya Allah tahun depan memang sudah bisa ditetapkan UMK. Tapi kita juga harus mendorong untuk kabupaten-kabupaten lain yang belum punya Dewan Pengupahan untuk para bupati itu lebih memperhatikan pentingnya nilai sebuah upah minimum di kabupaten masing-masing. Karena harapan para pekerja di kabupaten masing-masing kan pasti lebih besar, karena UMK ini pasti lebih tinggi dibanding upah minimum provinsi. Nah, contohnya di Kabupaten Muko-Muko saat ini sudah 2,7. Di Kota Bengkulu hampir 2,6. Di Bengkulu Tengah 2,4, hampir sama kayak UMP tapi lebih dikit. Nah, jadi kan ada harapan-harapan dari kawan-kawan pekerja ini, kalau semua ini punya Dewan Pengupahan. Kalau punya Dewan Pengupahan kan UMK-nya besar-besar di kabupaten, untuk menimbulkan kesejahteraan pekerja. Tapi juga kita kan tidak hanya mempertimbangkan dari upah, tapi bagaimana kenyamanan juga berusaha, terus mengundang investasi. Jadi kan itu juga harus berimbang. Kalau untuk UMK semuanya sudah dilaksanakan lah sama kota, kabupaten, sama Muko-Muko. Kalau untuk UMK. Baik. Bagaimana Pak Izan? Ini katanya berarti masih baru ada 3 ya? Berarti belum ada pemerataan ya untuk UMK sendiri? Ya sekarang ini kan karena otonomnya masing-masing daerah kan itu, makanya kita sarankan lewat forum ini, mudah-mudahan mereka juga ikuti. Bila perlu bertanya lah Pak Kabupaten ini kan, yang lain kenapa belum dibuat, itu kendalanya seperti apa. Nah, perlu diingat bahwa upah penetapan di setiap tahun itu adalah upah pekerja 1 tahun ke bawah. Jadi kalau bahasanya ini upah lajang. Jadi memang di luar dari mereka yang sudah bekerja yang puluhan tahun. Jadi artinya pergeseran pendapatan itu pasti berbeda ya kan. Ini upah lajang 0 tahun ke bawah. Nah, tapi penting untuk distandarkan. Jangan sampai nanti yang di kita ini masalahnya apa? Upahnya nggak begitu besar ya kan. Lihat ekonominya kurang. Perusahaan-perusahaan, perkembangan perusahaan cobalah dilihat. Seperti yang banyak yang terjadi di kita ini Bengkulu Tengah, yang sekarang pun ada yang kolap. Saya nggak tahu informasinya apa. Batanghari ya, sudah melakukan PHK besar-besaran. Cuman kita tidak tahu produk hukumnya seperti apa. Apa namanya itu, ketidakmampuan dia sehingga dilikuidasi, perusahaan itu stop untuk aktivitas. Jadi pilotnya di mana? Kita belum dapat kejelasan itu. Tapi mungkin Bung Otta sebagai pengawas kan di sana mungkin sampai juga terjun. Karena laporan nggak ada. Kenapa pilot seperti itu? Jadi artinya apa? Di kita ini upah tidak terlalu besar. Dilihat ekonominya berkurang. Jadi mendatangkan investor menjadi penting. Itulah beban sebenarnya dari para pimpinan daerah, para kepala daerah. Seharusnya itu diundang masuk ke Bengkulu seperti apa ya kan. Kalau soal upah pekerja ini itu bisa dibicarakan secara tripartit di setiap daerah. Kalau dia belum mampu ya dibuat standarnya, nggak apa-apa. Makanya struktur skala upah ini menjadi penting. Nah di kita ini tidak pernah terbuka apakah perusahaan-perusahaan itu sudah menerapkan ya namanya susu itu. Saya nggak tahu kalau ada laporan mungkin dari ke Disnaker. Nah susu itu menjadi penting. Di situ kita lihat kemampuan daerah itu, perusahaannya, dan kemudian berapa sebenarnya diterima pekerja. Bisa saja lebih besar dari UMP, tidak lebih kecil dari itu. Kalau lebih kecil dari itu berarti usahanya macet ya kan. Usaha macet, nah itu perlu dievaluasi. Seperti apa mengevaluasinya? Karena di kita ini
ada dinas tenaga kerja, ada sektor pertanian perkebunan, ada tambang dan sebagainya. Itulah fungsinya mereka itu. OPD-OPD yang bergerak di bidang itu, dia kan dibayar negara juga. Jadi artinya bagaimana ini geliat ekonominya menjadi baik, ya kan? Upah menjadi nyaman untuk para pekerja, perusahaan juga nyaman untuk berusaha. Cuman sekarang ini gambaran itu kalau saya sendiri nggak dapat di situ, karena setiap tahun kita berkutat soal berapa upah layak bagi pekerja. Nah, cuma perusahaannya yang mana-mana aja di kita ini. Seharusnya ini menjadi pekerjaan kita bersama-sama. Itu makanya dibentuklah Dewan Pengupahan. Ada satu lagi yang tertinggal di tempat Pak Okta ini, yang namanya tripartit daerah. Anggotanya juga pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Ketuanya langsung itu adalah gubernur. Sampai sekarang tidak berjalan dengan baik. Nah, makanya Pak Gubernur, saya minta tolong betul itu. Karena disitulah kita secara bersama memecahkan persoalan industrial yang ada di provinsi ini. Bukan hanya soal upahnya aja, banyak soal. Soal kesehatan pekerjaannya seperti apa, kesehatan pengusahanya seperti apa. Sehingga bersinergi antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Disitulah melihat pertumbuhan ekonomi kita ini seperti apa. Kita ini masih kategori miskin di Indonesia ini. Nah, inilah sebenarnya kita bersama, ayo duduk bersama-sama. Di mana kelemahannya? Mari kita support pengusaha, support pemerintah, support juga pekerjanya, sehingga bersinergi antara ketiga pihak itu. Nah, inilah yang masih ruang-ruang itu kosong. Sebenarnya teman-teman di DPR kan juga bisa melakukan itu, menginisiasi ini dengan eksekutif, ya kan. Dan mereka juga ada bidangnya, ada komisinya sebenarnya di situ kan, komisi soal tenaga kerjaan, ada soal dunia usaha di sana. Nah, ini juga tidak maaf cakap itu nggak pernah terdengar suara untuk melakukan rapat secara bersama. Harusnya itu kan bisa dilakukan secara bersama-sama. Bukan hanya kita di setiap berbicara, baik itu di publik maupun di internal masing-masing, bicara soal kenaikan upah. Banyak sekali sektor yang lain. Upah itu bagian dari terkecil dari persoalan industrial sebenarnya. Soal lain banyak lagi yang menghadang kita. Nah, ini harusnya saya mengingatkan pemerintah, inilah baik di daerah maupun di provinsi. Ini yang harus kita kejar, ya kan, dalam 2023 ini. Bagaimana ini secara simultan ayo kita bicarakan secara bersama-sama. Kami siap menyumbangkan minimal mendoronglah seperti apa untuk membantu mereka, ya kan. Biarlah kami mendorong itu dengan bekerja sosial kan, mendorong pemerintah supaya bergerak, supaya kita dipandang secara nasional itu sebenarnya. Benar-benar baik-baik. Nah, ini nanti tadi kita sudah membahas mengenai ini, sudah panjang sekali nih Pak. Tapi kita belum membahas mengenai apa kata para pengusaha terkait dengan adanya kenaikan UMP dan penerapan UMP. Namun itu kita bahas nanti setelah segmen selanjutnya. Kita rehat lagi sejenak. Sana BYTV, kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.